Assalamualaikum, jumpa lagi dengan video Bengkel Logika. Kita bahas kali ini tentang pemasangan Bluetooth yang paling mudah dan menghasilkan suara yang jernih dari tips Sony model seperti ini. Nah, di sini untuk pemasangan Bluetooth kita cari sumber tegangan. Kalau bisa langsung dapat yang 5 volt. Nah, dari sini ketemu nanti ada nggak tulisan 5 volt. Nah, kadang-kadang kalau kita hubungkan langsung ke sumber yang ada 5 volt, belum tentu suara Bluetoothnya itu bisa bagus, karena Bluetooth itu menghasilkan noise kalau sumber tegangannya itu digabung. Nah, untuk mudahnya mungkin dipisahkan saja power supply, tidak dipakai dari PCB board ini. Tapi sebelum kita coba dulu, mungkin juga bisa. Nah, lalu kita cari dari di mana kita pasang input yang paling gampang. Kita perhatikan dulu bagian luarnya. Di belakang ini ada, kita lihat line input. Nah, itu ada in, RL, ada out. Nah, dari in RL inilah kita hubungkan kemari. Nanti tinggal diaktifkan dari panel depannya, dari function apakah video in, audio in, dan AUX dan lain-lain. Nah, tinggal kita sesuaikan. Nah, kebetulan ini ada card Bluetooth saya dapat. Nah, di sini terlihat tegangan yang dibutuhkan pastinya 5 volt ataupun 3,7 boleh. Nah, ini dia IC Bluetooth. Nah, kemudian output speakernya ternyata di sini ada amplinya, ada power amplifiernya, IC ini. Nah, keluaran dari sini itu bisa sedikit noise karena sudah mempunyai penguatan tegangan yang bisa mengeluarkan suara pada speaker. Nah, ini ada speaker output. Setelah kita dapatkan 5 volt tertulis di bodi dari IC regulator ini 5 volt, maka coba kita play atau kita tekan on off nya. Di sini agak susah menyalanya. Nah, saya perkirakan ini karena terbaginya arus untuk rangkaian pada Sony dan pada Bluetooth, sehingga pada saat kita nyalakan agak susah untuk menyala. Nah, ini baru menyala tetapi mati lagi. Kalau kasus seperti ini sebaiknya kita cari jalur tegangan yang lainnya supaya tegangan kebutuhan dari Bluetooth ini cukup, sehingga tidak timbul noise mendesis dari sinyal Bluetooth tersebut. Perlu juga kita pegang IC-nya supaya kita pastikan tidak panas, overheat, juga IC amplifiernya. Nah, sudah menyala, bisa dilihat. Nah, ini dia dari positif ke positif, lalu negatif. Nanti kita pasangkan kopling filter kapasitor di sini, satu ukuran 220 mikro, saya kira sudah cukup. Kita coba pegang IC-nya, tidak panas. Oke. Setelah dites ternyata pada jalur 5 volt itu menghasilkan suara yang noise, kemudian Bluetooth sering mati sendiri. Lalu kita ambil jalur, kita pasang langsung pada kapasitor utama dari rangkaian panel. Nah, ini tegangan 12 volt. Nah, kalau tidak dipakai dioda dan arah positif negatifnya yang saya pasang, maka akan timbul noise pada rangkaian ini. Karena menggunakan tegangan 12 volt, maka untuk tegangan Bluetooth kita harus pakai IC penurun tegangan, IC regulator 7805.
sehingga Bluetooth mendapat tegangan 5 volt stabil hasil keluaran dari 7805. Kemudian pada output dan minusnya kita tambah kapasitor 220 mikrofarad. Nah, ini hasilnya sudah sangat memadai, bersih, jernih. Kemudian pada jalur audio in-nya saya tambahkan resistor 220 ohm setengah watt supaya suaranya itu tidak terlalu besar, karena tadi keluaran dari Bluetooth ini sudah dari amplifier. Kalau tanpa resistor maka akan ada noise sedikit. Perhatikan gambar bagaimana cara merubah dari satu saluran mono menjadi dua saluran kiri dan kanan. Hanya saja kualitas suaranya itu bukan stereo. Kualitas suaranya adalah suara mono yang terbagi dua. Bluetooth ini keluarannya mono, lalu kita buat dengan menggunakan resistor juga agar menjadi dua channel stereo. Di sini saya pasang dioda 1 ampere, di mana tujuannya adalah untuk membagi suplai arus ke Bluetooth sebesar 1 ampere, sisanya untuk arus yang mengalir ke panel. Jadi kalau kita pisahkan begini, maka Bluetooth tidak mengganggu noise tune control dan hasil suaranya bisa jernih. Kemudian untuk saklar on off-nya saya pakai saklar dari fungsi CD dan DVD karena sudah tidak terpakai lagi, dimana satu saluran dari saklar di VCD itu kita potong agar tidak masuk tegangan dari VCD ke dalam saklar. Kalau kita buat dengan Bluetooth model lain, saya kira nggak perlu juga buat saklarnya karena pada Bluetooth itu sudah ada saklarnya. Pada tip Sony ini hanya saya fungsikan Bluetooth saja sebagai input agar tip Sony ini bisa memutar audio dari sinyal Bluetooth. Pemasangan dioda pada saluran tegangan sumber tadi tujuannya juga untuk mendapat suplai arus yang cukup ke Bluetooth. Demikianlah cara memasang Bluetooth agar tidak ada noise, kemudian sesuai tegangan dan level arusnya agar Bluetooth tidak cepat panas dan rusak pada tip Sony ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.